Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Ening Sudiana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami yaitu kelompok 10 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai symbiotic nitrogen fixation in pit swarm legumes explore co-evolution between nitrogen fixing bacteria and swarm tree legumes to overcome nutrient poor soils dengan anggota kelompok saya sendiri Nara Tasya Almas dengan NIM 31, kemudian ada Adef Kayudatama dengan NIM 29 dan ada Anissa Islami Hazanah dengan NIM 30. Ya, yang pertama, tanah gambut. Tanah ini umumnya miskin nitrogen dan unsur hara karena pH sangat asam, kondisi anaerob akibat kenangan air, serta dekomposisi organik lambat sehingga rendahnya ketersediaan nitrogen. Pada ekosistem rawa gambut, tanaman legum berperan penting karena mampu melakukan fiksasi nitrogen simbiotik bersama bakteri pengikat nitrogen seperti Rhizobium. Kemudian meningkatkan kesuburan tanah secara alami serta mendukung regenerasi vegetasi pada lahan gambut yang terdegradasi. Keberhasilan simbiosis tersebut dipengaruhi oleh kondisi khas tanah seperti pH rendah, keterbatasan oksigen dan mikronutrien, serta fluktuasi kadar air. Berikutnya adalah pemaparan terkait rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik tanah rawa gambut mempengaruhi ketersediaan unsur hara khususnya nitrogen bagi tanaman legum. Yang kedua, bagaimana mekanisme simbiosis antara bakteri pengikat nitrogen dan pohon legum rawa dalam proses fiksasi nitrogen. Ketiga, bagaimana bentuk adaptasi tanaman legum dan bakteri pengikat nitrogen terhadap kondisi lingkungan rawa gambut yang ekstrim. Yang keempat, bagaimana hubungan koevolusi antara bakteri pengikat nitrogen dan legum rawa gambut berkembang untuk mengatasi kondisi tanah miskin nutrien. Pembahasan pertama adalah terkait karakteristik tanah rawa gambut terhadap ketersediaan unsur hara bagi tanaman legum. Yang pertama di sini adalah tanah gambut mempersulit pertumbuhan legum karena nitrogen yang terbatas. Jadi di tanah rawa gambut memang memiliki nitrogen yang terbatas, padahal nitrogen itu sendiri adalah unsur hara esensial bagi tanaman legum untuk menyokong pertumbuhannya. Maka apabila hal ini terjadi, pertumbuhan akan terganggu serta nanti hasil panen akhirnya juga akan terpengaruh. Kemudian yang kedua, kondisi gambut seperti pH yang rendah dan aerasi yang buruk akan menghambat mineralisasi nitrogen. Nah, mineralisasi nitrogen itu adalah proses penguraian antara organik dan antara organik menjadi bentuk nitrogen yang akan diserap oleh tanaman legum. Jadi, apabila proses ini terganggu, maka pertumbuhan pun akan terganggu karena nanti nitrogennya akan semakin sedikit. Kemudian, yang ketiga adalah simbiosis legum dengan Rhizobium terganggu, menyebabkan defisiensi N meski ada bakteri. Jadi, simbiosis antara legum dan Rhizobium itu akan tetap terganggu. Mengapa? Karena balik lagi ke kondisi awal tanah gambut itu adalah buruk ya, seperti pH yang rendah dan aerasi yang buruk juga. Oleh karena itu, aktivitas dari simbiosis mereka ini akan terganggu dan tidak efektif. Kemudian akan tetap menyebabkan defisiensi N meski ada bakteri Rhizobium di sekitar akar dari tanaman legum tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses simbiosis antara legum dan Rhizobium saja tidak cukup, tetapi juga harus didukung oleh kondisi tanah gambut yang baik pula. Kemudian yang terakhir adalah solusinya. Solusinya ini dapat berupa pengelolaan gambut, inokulasi Rhizobium adaptif, dan perbaikan pH dan aerasi. Di sini untuk pengelolaan gambut bisa dengan cara mengatur tata air sehingga akan lebih baik lagi aerasinya. Kemudian inokulasi Rhizobium adaptif di sini dapat berupa penambahan Rhizobium yang adaptif, yang artinya bisa bekerja dengan optimal meskipun dia ada di kondisi tanah gambut yang seperti ini. Kemudian untuk perbaikan pH itu bisa dengan cara pengapuran. Jadi nanti dengan cara pengapuran tanahnya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, dari penggabungan solusi ini diharapkan tanah gambut akan menjadi tanah yang lebih baik untuk dapat menjadi media tumbuh bagi tanaman legum.
Oke, selanjutnya ada mekanisme simbiosis bakteri pengikat nitrogen dan juga legum rawa. Jadi tanaman legum rawa yang hidup di tanah rawa gambut menghadapi tantangan besar, terutama karena kondisi lingkungannya miskin nitrogen, kemudian asam, dan juga tergenang air. Akan tetapi tanaman ini memiliki kemampuan luar biasa untuk membentuk hubungan simbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen yang disebut rhizobia. Nah, proses simbiosis ini dimulai ketika tanaman mengalami nitrogen starvation. Dalam keadaan ini, akar tanaman mengeluarkan sinyal kimia berupa peptida CAP atau C-terminally encoded peptide serta senyawa flavonoid ke daerah sekitar akar yaitu rhizosfer. Sinyal ini berfungsi untuk menarik bakteri rhizobia agar mendekat ke permukaan akar. Selanjutnya, pada tahap initiation, flavonoid yang dilepaskan oleh tanaman mengaktifkan protein NODD pada rhizobia, di mana aktivasi ini mendorong ekspresi gen node dan menghasilkan molekul sinyal yang disebut sebagai node vectors. Nah, molekul inilah yang menjadi kunci pengenal awal antara tanaman dan juga bakteri. Tahap selanjutnya yaitu ada pra-infection. Di sini node vectors dikenali oleh reseptor khusus pada sel tanaman yaitu NFR1 dan juga NFR5, di mana pengikatan ini mengaktifkan jalur komunikasi yang dikenal sebagai common symbiosis pathway yang melibatkan perubahan kadar ion kalsium, kemudian aktivasi enzim CCA-MK dan faktor transkripsi Cyclops dan juga NIN. Semua proses ini bertujuan untuk mempersiapkan terbentuknya benang infeksi yang akan menjadi jalur masuk bagi rhizobia ke dalam jaringan tanaman. Setelah itu ada tahap infection, di mana rhizobia ini menembus korteks akar atau batang melalui benang infeksi lalu berdiferensiasi menjadi bentuk khusus yang disebut bakteroid. Dalam bentuk inilah rhizobia mulai melakukan fiksasi nitrogen yang akan mengubah gas nitrogen bebas dari udara menjadi amonia yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Nah, pada tanaman legum rawa seperti Sesbania rostrata, kemudian Aesynomene evenia, proses ini bahkan bisa terjadi di batang, bukan hanya ada di akar. Fenomena ini disebut sebagai stem nodulation dan tetap bisa berlangsung meskipun kondisi tanah tergenang air. Beberapa simbion seperti Bradyrhizobium yang bersifat fotosintetik juga membantu dengan memanfaatkan energi cahaya untuk menunjang proses ini. Setelah fiksasi nitrogen berlangsung optimal, aktivitas enzim nitrogenase secara perlahan menurun. Tahap ini disebut sebagai tahap senescence, di mana nodul mulai menua dan juga fungsinya mulai berhenti. Siklus ini menandai akhir dari proses simbiosis sebelum nantinya akan membentuk nodul baru. Simbiosis antara legum rhizobia inilah yang memungkinkan tanaman tetap hidup dan tumbuh di lingkungan rawa gambut yang ekstrim, sekaligus membantu memperkaya kandungan nitrogen di dalam tanah secara alami. Kemudian ada adaptasi legum dan bakteri pengikat nitrogen terhadap lingkungan rawa gambut. Yang pertama ada adaptasi tanaman legum di rawa gambut sendiri dengan cara fiksasi nitrogen biologis, yaitu dengan simbiosis dengan rhizobia, mengikat N2 dari atmosfer terus menyediakan ke legum sendiri dan tanaman lain. Kemudian ada adaptasi nodulasi, yaitu perubahan mekanisme infeksi dari root hair menjadi akar lateral dan regulasi hormon etilen untuk pembentukan nodul saat tergenang. Kemudian ada penghalang oksigen radial, yaitu dengan mencegah kebocoran O2 dan menjaga difusi ke pinggir akar. Kemudian ada pembentukan aerenkim, yaitu dengan membantu transportasi gas O2 dari bagian atas ke akar dan nodul. Kemudian ada penghalang difusi oksigen atau ODD, yaitu dengan menjaga aktivitas fiksasi nitrogen di bawah genangan. Yang terakhir ada aklimatisasi metabolik, yaitu dengan meningkatkan toleransi terhadap stres usia. Kemudian ada adaptasi dari bakteri pengikat nitrogen, yaitu seperti Rhizobium di rawa gambut. Yang pertama ada adaptasi terhadap keasaman yang tinggi dengan cara produksi eksopolisakarida yang akan melindungi sel dari ion H+ yang berlebih. Kemudian adaptasi terhadap kondisi anaerob atau rendah O2 dengan cara membentuk nodul akar dengan leak hemoglobin untuk mengatur kadar O2. Kemudian ada adaptasi simbiosis dengan legum rawa
kemudian bersimbiosis dengan legum toleran rawa seperti Sesbania prostrata, Echinopsina indica, dan Mimosa pudica. Oke, yang selanjutnya ada koevolusi legum rawa gambut dan bakteri pengikat nitrogen. Jadi hubungan koevolusi antara tanaman legum dan bakteri pengikat nitrogen ini merupakan hasil adaptasi panjang untuk bertahan di tanah miskin nutrien, termasuk di ekosistem rawa gambut. Jadi di lingkungan yang kekurangan nitrogen dan minim oksigen, legum membentuk simbiosis mutualistik dengan rhizobia untuk memperoleh nitrogen melalui proses fiksasi biologis. Hubungan ini tentu tidak statis, tetapi terus berevolusi di bawah tekanan seleksi dari kedua belah pihak, baik dari tanaman maupun dari bakteri. Seiring berjalannya waktu, keduanya menyesuaikan diri atau beradaptasi agar kerjasama ini tetap efisien dan saling menguntungkan. Menurut Carlson dan juga Frederickson tahun 2023, proses koevolusi ini berkembang melalui dua jalur utama. Yang pertama ada konflik evolutif atau arms race, ketika sebagian rhizobia bersifat curang dan juga kurang efisien dalam mengikat nitrogen. Untuk mengatasinya, tanaman legum biasanya mengembangkan mekanisme yang disebut host sanction, yaitu menghukum bakteri yang tidak kooperatif agar simbiosis bisa tetap menguntungkan. Jalur yang kedua ada koevolusi stabil atau fitness alignment, di mana legum dan juga rhizobia ini beradaptasi bersama menuju kondisi yang paling efisien bagi kedua pihak. Melalui dua jalur inilah terbentuk hubungan yang semakin harmonis dan juga efektif. Di rawa gambut yang miskin nitrogen atau nutrien-nutrien lain, legum ini mampu memilih simbion yang paling efisien dan berfungsi dalam fiksasi nitrogen, sedangkan rhizobia ini menyesuaikan diri agar tetap kompatibel dengan inangnya. Jadi hasil akhirnya tetap terbentuk simbiosis mutualistik, tapi tetap stabil, efisien, dan juga memiliki peran besar dalam meningkatkan ketahanan tanaman legum terhadap kondisi ekstrim seperti rawa gambut. Baik, berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa legum rawa bersimbiosis dengan rhizobium untuk fiksasi nitrogen di tanah gambut yang miskin hara. Adaptasi unik dan mekanisme kompleks memungkinkan simbiosis yang efektif. Pengelolaan tanah gambut yang tepat penting untuk mendukung fiksasi nitrogen, dan koevolusi legum rhizobia mempengaruhi pemilihan simbion yang efisien. Ya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Ya, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.